Tepat tadi malam, keputusan mengejutkan PT LIB hapus babak Championship Series musim depan. Persib akan buktikan tuduhan keras juara cuman format turnamen. Jakmania Persija, lu mending fokus manajemen lu yang bobrok itu. Begini penjelasannya. Tejapaku Alam Kode batal keluar dari Persib untuk gabung Semen Padang di Liga 1 musim depan. Sampai berani dan nekat ngomong kayak begini. Bobotoh bisa lega dan kagum mendengarnya. Ini berita selengkapnya. Pengakuan jujur Bojan Hodak ke publik, kenapa resmi pertahankan Alberto Rodriguez, di luar dugaan sebut hal ini yang bisa bikin Bobotoh terkejut melihatnya. Langsung gaspol, ini jadwal resmi pembukaan Liga 1 musim depan. Persib langsung ketemu lawan ini. Kayaknya belum pernah ketemu sepanjang sejarah, ini dia sosok klubnya. Tom Haye belum punya klub usai keluar dari SC Heerenveen Belanda, solusi singkat gabung Persib Bandung demi juara Liga Champions Asia 2, ini alasannya. Bobotoh Auto bersorak bahagia dan bangga mendengarnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tepat tadi malam, keputusan mengejutkan PT LIB hapus babak Championship Series musim depan. Persib akan buktikan tuduhan keras juara cuman format turnamen. Jakmania Persija, lu mending fokus manajemen lu yang bobrok itu. Begini penjelasannya. Ferry Paulus telah mengungkapkan alasan di balik penghapusan format Championship Series dari Liga 1 dan kembalinya ke regulasi awal. Keputusan ini menurutnya tidak diambil tanpa pertimbangan yang matang. Salah satu alasan utama adalah untuk memfasilitasi kebutuhan tim nasional Indonesia. Menurut Ferry, agenda tim nasional membutuhkan kelancaran kompetisi tanpa ada jeda yang tidak terduga. Ini bukan tanpa alasan yang baik, ujarnya. Kita perlu memenuhi slot kebutuhan tim nasional, terutama sebelum FIFA Matchday. Banyak negara memiliki aturan yang mengharuskan kompetisi lokal berakhir sebelum jadwal pertandingan internasional FIFA. Ferry juga menyoroti pentingnya memberi ruang kepada tim nasional untuk menggunakan pusat latihan mereka tanpa gangguan. Dengan menghilangkan Championship Series, kami memastikan tidak ada lagi penghentian di tengah jalan yang mengganggu persiapan tim nasional, tambahnya. Meski demikian, Ferry Paulus menyadari bahwa Championship Series sebenarnya berhasil meningkatkan minat dan animo di antara penggemar. Championship Series ini memang berhasil meningkatkan eksitasi, ungkapnya dengan semangat. Namun, karena beberapa kendala, kami harus kembali ke format kompetisi penuh seperti yang telah ada sebelumnya. PSSI dan PT LIB sendiri telah merancang roadmap hingga tahun 2027 untuk mengatur jadwal kompetisi dengan lebih baik. Kami telah menetapkan semua hal terkait jadwal dan istirahat, termasuk libur untuk peristiwa seperti SEA Games yang akan datang, jelasnya. Ferry Paulus mengakhiri dengan menggarisbawahi bahwa meskipun keputusan ini sulit, hal ini dilakukan demi memastikan keberlanjutan dan kualitas kompetisi yang lebih baik di masa depan. Kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi yang berkilauan dan menarik bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, pungkasnya, sambil mengajak para pembaca untuk memberikan pendapat mereka di kolom komentar. Tejapaku Alam Kode batal keluar dari Persib untuk gabung Semen Padang di Liga 1 musim depan, sampai berani dan nekat ngomong kayak begini. Bobotoh bisa lega dan kagum mendengarnya. Ini berita selengkapnya. Tejapaku Alam, penjaga gawang Persib Bandung, sedang mengambil waktu untuk tidak terburu-buru dalam menentukan masa depannya di tim Maung Bandung. Saat ini, Teja lebih memilih untuk menikmati liburan bersama keluarganya terlebih dahulu sebelum memikirkan langkah berikutnya, apakah akan bertahan di Persib atau mencari klub baru. Kalau ini masih dipikirkan matang-matang, ujar Teja singkat mengenai proses pengambilan keputusannya. Meskipun masa depannya bersama Persib masih belum jelas, Teja menyatakan bahwa ia akan menggunakan waktu yang ada untuk mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia.
Meski sedang berlibur, Teja tetap mengutamakan kewajibannya sebagai seorang pesepak bola dengan tetap melaksanakan program latihan mandiri secara disiplin setiap hari. Pastinya masih tetap latihan mandiri di lapangan dan di tempat gym. Tutup Teja menunjukkan komitmennya terhadap persiapan fisik meskipun dalam situasi yang belum pasti mengenai karier sepak bolanya. Pengakuan jujur Bojan Hodak ke publik, kenapa resmi pertahankan Alberto Rodriguez, di luar dugaan sebut hal ini yang bisa bikin bobotoh terkejut melihatnya. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa kerjasama antara Persib Bandung dan Alberto akan berlanjut di musim kompetisi mendatang. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh klausul kontrak yang mengatur bahwa kontrak Alberto akan secara otomatis diperpanjang jika tim meraih gelar juara. Alberto memiliki klausul dalam kontraknya bahwa jika klub meraih gelar maka kontraknya akan diperpanjang secara otomatis. Jelas Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia itu. Menurut Hodak, keberadaan Alberto di timnya menjadi sangat penting, terutama di paruh kedua musim lalu, di mana pemain tersebut telah menunjukkan penampilan yang tangguh setelah melewati proses adaptasi yang panjang. Alberto bermain sangat baik di paruh kedua musim lalu. Ketika pertama kali tiba, mungkin dia mengalami kesulitan karena beradaptasi dengan gaya bertahan klub yang berbeda, ungkap Bojan. Mungkin dia memerlukan waktu untuk beradaptasi, itulah mengapa penampilannya tidak begitu baik di awal. Namun, di paruh kedua, dia telah menunjukkan performa yang sangat bagus, tambahnya. Dengan demikian, kedatangan Alberto menjadi aset yang berharga bagi Persib Bandung. Dan Hodak sangat yakin akan kontribusinya yang akan terus meningkat di musim-musim mendatang. Langsung gaspol, ini jadwal resmi pembukaan Liga 1 musim depan. Persib langsung ketemu lawan ini. Kayaknya belum pernah ketemu sepanjang sejarah, ini dia sosok klubnya. Kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 siap mengguncang panggung sepak bola Indonesia dengan kick-off resmi pada tanggal 9 Agustus 2024. Pertandingan pembuka akan menampilkan Persib Bandung melawan PSBS Biak seperti yang diumumkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus. Pertandingan yang digelar di Bandung ini akan menjadi ajang bertemunya juara Liga 1 dan juara Liga 2 dari musim sebelumnya. Kick-off Liga musim ini akan dilakukan pada tanggal 9 Agustus di Bandung, di mana Persib akan bertemu dengan juara Liga 2 musim lalu, PSBS Biak, ungkap Ferry Paulus. Keputusan untuk menunda kick-off dari tanggal 2 Agustus ke tanggal 9 Agustus ini merupakan hasil koordinasi antara PT LIB dan PSSI. Kompetisi Liga 1 ini sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Agustus 2024. Akan tetapi, PT LIB bersama PSSI akhirnya memastikan kompetisi kick-off berlangsung pada 9 Agustus 2024. Tambah Ferry. Dengan pertandingan pembuka yang menampilkan 2 juara dari divisi tertinggi dan terbawah di kompetisi nasional, kompetisi Liga 1 musim ini dipastikan akan dimulai dengan penuh semangat dan antusiasme dari para penggemar sepak bola Indonesia. Tom Haye belum punya klub usai keluar dari SC Heerenveen Belanda, solusi singkat gabung Persib Bandung demi juara Liga Champions Asia 2, ini alasannya. Bobotoh Auto bersorak bahagia dan bangga mendengarnya. Tom Haye, gelandang tangguh yang belum lama ini meninggalkan SC Heerenveen Belanda, menjadi pusat perhatian di dunia sepak bola Indonesia. Spekulasi tentang masa depannya semakin berkembang dengan banyak pihak yang menginginkannya untuk bergabung dengan Persib Bandung. Berikut adalah alasan-alasan mengapa Tom Haye pantas menjadi pilihan yang menarik bagi Maung Bandung. Tom Haye adalah pemain yang telah membuktikan kualitasnya di level internasional, termasuk pengalamannya dalam kompetisi Eropa. Sebagai gelandang serba bisa, kemampuannya untuk mengontrol permainan dan memberikan kontribusi dalam serangan dan pertahanan dapat menjadi aset berharga bagi Persib Bandung yang ambisius. Gaya bermain Tom Haye yang dinamis dan teknis sangat cocok dengan filosofi sepak bola modern yang diterapkan oleh Persib. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola dengan akurat akan memperkaya pilihan taktikal pelatih dan memperkuat lini tengah tim.
Keinginan supporter Persib untuk melihat Tom Hey bergabung dengan tim mereka juga menjadi faktor penting. Antusiasme dan dukungan mereka dapat memberikan motivasi tambahan bagi Tom Hey untuk tampil maksimal di panggung Liga 1. Dengan alasan-alasan di atas, tidak mengherankan jika Tom Hey dianggap sebagai calon yang sangat potensial untuk mengisi kekosongan di lini tengah Persib Bandung. Diharapkan, keputusan mengenai masa depannya akan segera diambil dengan mempertimbangkan baik potensi karier pribadi maupun kontribusi yang dapat diberikan kepada tim serta sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jawaban tegas Erick Thohir saat ditanya timnas Indonesia bakal turunkan kekuatan penuhkah di ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun pelatih Shin Tae-yong akan menghadapi situasi dilematis karena pada bulan September dan November timnas Indonesia juga harus mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 10 hingga 19 November 2024, sedangkan ASEAN Cup 2024 dimulai pada 21 November. Dengan rentang waktu yang sangat singkat, PSSI tetap memprioritaskan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan Erick Thohir ini memicu pertanyaan mengenai strategi PSSI untuk ASEAN Cup 2024. Menanggapi hal ini, Erick Thohir memberikan indikasi bahwa mungkin timnas Indonesia tidak akan menurunkan pemain terbaik mereka di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, timnas Indonesia perlu fokus pada regenerasi skuad untuk masa depan. Kalau ditanya bagaimana kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya tidak apa-apa, kata Erick Thohir, menekankan pentingnya mempersiapkan generasi pemain berikutnya. Revolusi sepak bola Indonesia sudah bulat, PSSI beraksi. Transformasi besar-besaran Liga 1 dan Timnas Indonesia hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa jadwal Liga 1 dan Timnas Indonesia tidak akan bertabrakan. Timnas Indonesia akan menghadapi jadwal yang padat dengan 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga tahun depan. Erick Thohir menekankan perlunya penyesuaian antara jadwal Liga 1 dan program Timnas di masa depan. Fokus PSSI saat ini adalah memperbaiki liga, mengingat banyaknya sorotan terhadap kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Sudah saatnya kita melakukan perubahan untuk menghasilkan pemain berkualitas. Kami terus mentransformasi sepak bola Indonesia, terutama liga yang kini menjadi prioritas untuk dibenahi, kata Erick Thohir. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB telah sepakat untuk mengatur ulang jadwal kompetisi hingga tahun 2027. Siang tadi kami dari PSSI dan PT LIB kembali rapat membahas berbagai hal untuk memperbaiki liga. Kami sudah menyepakati kalender kompetisi Liga 1 hingga 2027, tambahnya. Erick berharap agar jadwal Liga 1 dan Timnas bisa berjalan lancar. Selain itu akan dihidupkan kembali sistem kompetisi hingga Liga 4 untuk mendeteksi lebih banyak talenta di kompetisi. Peningkatan kualitas liga diharapkan dapat menghasilkan kompetisi yang lebih baik dan mampu bersaing di tingkat Asia. Kami juga akan menghidupkan Liga 3 dan 4 sebagai langkah untuk mencari bibit-bibit baru pesepak bola Indonesia. Ini komitmen kami untuk menciptakan liga berkualitas terbaik di level Asia Tenggara maupun Asia, tutupnya. Isu pemain titipan bikin telinga PSSI panas kelojotan, Sumarji berani jamin pemanggilan Timnas Indonesia bersih.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji, akhirnya angkat bicara mengenai isu pemain titipan di Timnas Indonesia yang belakangan ini ramai dibicarakan. Kabar tentang adanya pemain titipan ini mencuat setelah diketahui bahwa Fardan Ari Setiawan, anak dari anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Eko Setiawan, mengikuti pemusatan latihan Timnas U16 Indonesia di bawah bimbingan Nova Arianto. Meski begitu, Fardan tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk ASEAN Cup U16 2024. Isu pemain titipan telah menjadi rahasia umum dalam dunia sepak bola Indonesia. Bahkan kiper andalan Timnas Indonesia Hernando Ari pernah menyebutkan bahwa dirinya gagal dalam seleksi karena adanya pemain titipan. Sumarji menegaskan bahwa pemilihan dan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, baik untuk kelompok usia muda maupun senior, sepenuhnya merupakan keputusan pelatih. Menurutnya, tim pelatih melakukan penilaian melalui seleksi panjang dan hanya memilih pemain yang benar-benar terbaik. Ia berharap tidak ada lagi kabar-kabar tidak menyenangkan tentang pemain titipan, karena keputusan tim pelatih adalah hasil proses yang alami dan bebas dari intervensi.